Ya, jadi memang amanat Perpres 64 tahun 2020 pasal 54A 54B memang menyatakan bahwa ke depan ada kelas standar ya sesuai dengan amanat juga dari Undang-Undang SJSN tentunya. Nah, selama ini kelas standar yang dianut adalah kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, amanat dari Perpres 64 itu ke depan harus dikaji lagi oleh DJSN. Nah, yang dilakukan oleh DJSN sudah relatif disosialisasikan ya, baru 1.900 dari 2.500 rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Ini tentunya menjadi harapan kita ke depan kelas standar itu kelas A dan kelas 1 dan kelas PBI dan non PBI ya, yang nanti memang akan diterapkan untuk menggantikan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Tentunya dari penetapan kelas standar ini ya kita harapkan utamanya adalah bagaimana akses peserta JKN kepada pelayanan rawat inap ini lebih mudah. Kalau kita merujuk pada ketentuan yang ada saat ini, fakta di lapangan sejak 2014 sampai hari ini, masih ada peserta JKN yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses rawat inap, baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Demikian juga dalam hal operasi, ya. Baru saja kemarin saya mengadvokasi pasien yang harus ditunda operasinya karena belum dapat ruang perawatannya belum ada. Nah, ini kan juga masalah klasik yang terus terjadi sampai saat ini. Artinya pelayanan yang diberikan itu harus lebih baik ketika nanti ada penerapan kelas standar. Nah, kami sih melihat bahwa dampak dari penerapan kelas standar nanti memang ada dua hal paling tidak, yaitu tentang iuran. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan nanti tidak ada lagi kelas 1 150, kelas 2 100.000, kelas 3 42.000 walaupun sekarang masih 35.000 disubsidi. Nah, ini juga nanti ketika dihitung ulang kemungkinan iurannya itu di atas 42. Nah, ini bagaimana dengan 20 juta peserta kelas 3 yang saat ini ada bisa membayar untuk iuran yang ditetapkan nanti ketika rawat inap standar ini, kelas standar ini diterapkan. Demikian juga nanti dengan biaya inasi bijis ya, yang selama 5 tahun ini belum naik, yang menurut saya juga harus nanti dihitung ulang sehingga memang kelas pembiayaan inasi bijis akan lebih sederhana sehingga lebih bisa menarik rumah sakit yang lainnya supaya bisa ikut kerjasama. Dari 2.900 rumah sakit baru sekitar 2.500 yang bekerja sama. Artinya kita harapkan 2.900 rumah sakit yang ada di Republik ini semuanya bisa kerjasama sehingga bisa meningkatkan sisi supply. Ketika utilisasinya meningkat, ketersediaan bisa lebih baik sehingga tadi persoalan waiting list, sulit mencari ruang perawatan dan sebagainya ini bisa teratasi. Jadi memang kita berharap sekali dengan adanya kelas standar ini, dan ini menurut saya baik ya, yang diamanatkan pasal 54A ini, sehingga ke depan ada peningkatan pelayanan, khususnya bagaimana akses peserta mendapatkan ruang perawatan ini. Demikian juga bagaimana momentum ada kelas standar ini bisa lebih menarik seluruh rumah sakit mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga bisa meningkatkan sisi supply. Demikian juga untuk seluruh peserta bisa lebih tertarik untuk menjadi peserta. Dari 270 juta rakyat Indonesia kan baru sekitar 221 juta yang menjadi peserta JKN. Nah, ini juga kan menjadi tantangan ke depan dengan penerapan kelas standar ini. Nah, tetapi memang saya sih melihat begini, ada juga harus peran pemerintah lah ya kepada rumah sakit swasta ketika DJSN mengkaji dan menginformasikan bahwa nanti kan kelas standar itu kan ada dua, PBI dan non PBI. Yang non PBI itu kan 4 tempat tidur, sementara yang PBI 6 tempat tidur dengan ukuran-ukuran yang tadi sudah disampaikan. Nah, menurut saya bagaimana nanti rumah sakit swasta mengkonstruksi ulang ruang perawatan kelas 3, kelas 2, kelas 1 ini menjadi ruang PBI dan non-PBI. Sehingga mereka kan butuh biaya lagi untuk mengubahnya itu jadi 4 tempat tidur dan 6 tempat tidur. Nah, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti kan direnov habis untuk bagaimana bisa menyediakan kelas PBI dan non-PBI. Nah, tentunya rumah sakit swasta ini butuh biaya renovasi dan memperbaiki dan sebagainya. Nah, ini juga kan harus dipikirkan bagaimana rumah sakit swasta bisa mengikuti kelas standar nantinya sampai akhir 2022 nanti ya. Kalau rumah sakit pemerintah kan artinya gampang dari APBN atau APBD, rumah sakit pemerintah pusat atau rumah sakit daerah kan ini relatif dengan pembiayaan
atau APBD. Nah, tapi rumah sakit swasta bagaimana? Nah, ini yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah agar sakit swasta yang memang mayoritas sebagai provider fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Republik kita ini bisa lebih mudah menerapkan kelas standar dengan 4 tempat tidur di kelas non PBI dan 6 tempat tidur di ruang perawatan PBI seperti itu. Nanti sampai akhirnya menjurus kepada penerapan satu kelas kan seperti itu. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.